Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan seberat 2 ton disalurkan ke Aceh Tengah dan 1 ton ke Kabupaten Bener Meriah. Dua helikopter Karakal milik TNI AU dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Helikopter Karakal HT-7205 menyalurkan bantuan seberat 2 ton menuju desa Arul Gading dan desa Jerata, Aceh Tengah. Seluruh misi penerbangan tersebut diberangkatkan dari Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemilihan helikopter dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Pada waktu bersamaan, helikopter Karakal HT-7202 juga menyalurkan bantuan seberat 1 ton ke desa Cekal, Kabupaten Bener Meriah. Untuk mempermudah pendistribusian, warga turut membantu prajurit membawa bantuan dengan berbaris agar dapat disalurkan dalam kondisi yang baik. Semangat bang, oke, semangat demi warga kita nih bang. Sementara itu personel TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah terus membantu warga yang membawa logistik di lokasi Redelong. Jalur ini menjadi salah satu jalan alternatif untuk mengakses lintas Biren Takengon dengan berjalan kaki. Masyarakat yang melintasi area tersebut diimbau berhati-hati karena kondisi jalan yang licin, berlumpur, serta dipenuhi bebatuan sisa material bencana. Masih terputusnya akses kendaraan dari Biren Takengon membuat prajurit TNI Angkatan Darat turut membantu warga membawa bantuan logistik melalui jalur alternatif ini. Semangat. Masih dari bencana, saudara, sempat hidup seharian listrik di Aceh Utara Aceh kembali padam. Akibatnya aktivitas warga terdampak banjir terganggu, sedangkan jaringan seluler ikut hilang. Listrik di Kabupaten Aceh Utara Aceh sejak Senin petang kembali padam. Padamnya listrik mengakibatkan aktivitas warga terganggu di desa Blangpeliria, Kecamatan Samudra. Warga keluhkan listrik yang tak kunjung normal. Padamnya aliran listrik juga memutus akses komunikasi dikarenakan hilangnya jaringan seluler. Warga pun berharap agar perusahaan operator seluler tidak bergantung dengan adanya listrik dari PLN, sehingga jika listrik padam tidak berpengaruh terhadap jaringan seluler maupun internet. Saudara, kita akan pantau situasi terkini penanganan pasca banjir di Aceh Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Selamat pagi Zikri. Infonya kemarin listrik di Aceh Utara kembali padam setelah menyala dalam beberapa hari. Bagaimana dengan pagi ini? Apakah berpengaruh juga ke jaringan sinyal komunikasi? Ya, selamat pagi Mario. Memang kemarin listrik di Aceh Utara itu sempat padam. Bahkan tidak hanya di Aceh Utara. Hampir sebagian wilayah Aceh mengalami pemadaman dikarenakan adanya terjadinya down di pembangkit listrik Arun Luxmawe, sehingga ini terjadinya pemadaman. Nah, memang kondisi ini sebelumnya sempat menyala, terutama di Kabupaten Aceh Utara. Itu pada minggu hingga seharian listrik sempat menyala dan akses komunikasi berjalan dengan normal. Memang kondisi ini pada pagi tadi memang listrik kembali menyala sekitar pukul 7 pagi tadi, dan juga akses jaringan internet maupun telepon seluler kembali normal. Namun ini memang belum kami konfirmasi terkait kepada pihak PLN apakah ini kembali normal di seluruh kabupaten kota di Aceh, mengingat sebelumnya memang penyalaan listrik di Aceh ini secara bergilir, begitu Mario. Ya Fikri, dengan cuaca di sana informasinya seperti apa? Karena beberapa hari ini dikabarkan selalu turun hujan. Iya, baik Mario, memang beberapa hari ini sejak 3 hari terakhir memang kondisi di Aceh, di sebagian wilayah Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Kota Loksmawe, Biren maupun Aceh Timur, itu sempat terjadinya hujan begitu dengan intensitas rendah hingga tinggi.
diperkirakan ini akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan, begitu Mario. Memang BMKG Meliko Saleh Luksmame sendiri mengimbau kepada warga di 11 kabupaten kota, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan juga Aceh Tengah, ini agar meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan memang intensitas hujan ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Mengingat masyarakat juga sangat khawatir dikarenakan banjir yang terjadi pada 26 November Rabu lalu memang menyebabkan sejumlah tanggul di wilayah Aceh Utara ini jebol, sehingga memang masyarakat sangat khawatir dan meningkatkan kewaspadaan. Mario. Terima kasih Zikri Maulana, jurnalis Kompas TV atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Nah, saudara jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, tersangka korupsi proyek laptop Chromebook, akan menjalani sidang perdana Selasa pagi. Nadiem sempat ajukan pra peradilan, namun gugatannya ditolak hakim.